Perang telah mematahkan punggung Rusia, dan sekarang Putin secara resmi telah kehilangan kendali atas langit di atas Moskow. Kekacauan dimulai bukan dengan sebuah rudal, tetapi dengan sekelompok orang Rusia yang putus asa. Kemarin, Putin meluncurkan rudal jelajah baru yang dia klaim tak terhentikan, berharap bisa menakut-nakuti Amerika Serikat agar mencabut sanksi. Namun, jawaban Ukraina langsung diberikan. Beberapa jam kemudian, Ukraina melancarkan serangan berani hingga Putin harus mengerahkan seluruh pertahanan udara ke Moskow, meninggalkan wilayah Rusia lainnya tanpa perlindungan. Langkah putus asa Kremlin langsung terbongkar sebagai sebuah penghinaan. Angkatan Udara Rusia bahkan melarikan diri dari ibu kota untuk menghindari kerugian sebesar 7 miliar dolar seperti dalam operasi jaring laba-laba. Membuktikan bahwa bahkan Angkatan Udara Rusia pun tidak mempercayai pertahanan udara Rusia. Beginilah upaya Putin untuk menunjukkan kekuatan, justru memperlihatkan kelemahannya dan membuktikan bahwa Rusia hanyalah macan kertas yang lumpuh karena ketakutan. Semuanya dimulai dengan pengumuman ini. Dengarkan baik-baik. Terkait Yudhilatiman tersebut, saya ingin minta Kepala Staf Umum untuk melaporkan satu dan juga peristiwa lainnya. Anda tadi itu secara singkat. Saya sedang membicarakan uji coba rudal Burevestnik dengan mesin pendorong nuklir yang memiliki jangkauan tak terbatas. Sekarang, Putin mengklaim bahwa rudal ini berada di udara selama 15 jam. Tapi jika memang itu yang terjadi, Amerika Serikat pasti sudah mendeteksi sesuatu. Rudal ini digerakkan mesin nuklir dan setiap kali dijalankan, material nuklir tertinggal di atmosfer yang mudah dideteksi. Sekarang, hal kedua yang tidak disebutkan oleh Putin di sini adalah bahwa Rusia telah menguji coba rudal ini 2 kali sebelumnya. Dan uji coba tersebut masing-masing berlangsung selama 7 detik dan 15 detik. Pada 2 percobaan terakhir, mesinnya tidak menyala. Jadi saya ragu ini benar-benar berfungsi. Hanya seminggu setelah Amerika Serikat mengumumkan sanksi yang sangat berat. Tujuan dari pengumuman ini bukan untuk memamerkan kemajuan teknologi Rusia, tetapi untuk menebar ketakutan di Amerika Serikat. Kita bisa mengetahuinya hanya dengan melihat bahwa kepercayaan kedua Putin kini ada di Amerika Serikat. Memberitahu pemerintahan bahwa Rusia memiliki apa yang disebut sebagai rudal yang tak terhentikan ini. Dengarkan sendiri, ini Kirill Dmitriev yang sedang di Amerika Serikat. Tiongkok, pastikan Presiden Trump mencabut sanksi-sanksi tersebut. TRMC telah memberitahu rekan-rekan Amerika tentang pertemuan Presiden Putin dengan staf umum pagi ini, di mana Presiden diinformasikan bahwa 5.000 tentara Ukraina terkepung di Kupiansk dan 5.500 di Krasnoy Armysk. Dan tentang uji coba berhasil rudal baru Burevestnik bertenaga nuklir, sangat senetik benda bahwa informasi ini langsung dilaporkan kepada pimpinan dan orang-orang kunci di pemerintahan Presiden Amerika Serikat. Beginilah cara negara adidaya beroperasi. Begitu mereka menguji sesuatu yang baru dan terobosan, mereka mengirim utusan ke negara lawan untuk memberitahu pembaruan tersebut dan meminta keringanan sanksi. Semua ini benar-benar menunjukkan kepada dunia seberapa peduli orang Rusia terhadap sanksi dan seberapa jauh mereka bersedia melangkah untuk memastikan Amerika Serikat percaya Rusia kuat. Kamu tahu, semua orang bilang tindakan lebih bermakna daripada kata-kata. Nah, menurut itu, tidak masalah seberapa keras Yudasha berteriak tentang betapa kuatnya negara itu, tindakan Rusia sebenarnya tidak benar-benar sesuai dengan apa yang mereka katakan. Lihat peta ini. Putin melindungi bunker-bunker miliknya. Peta ini menunjukkan semua pertahanan udara dan bagaimana mereka mengelilingi Moskow. Sepertinya Putin tidak peduli dengan kota dan warga Rusia lain. Saya tahu beberapa dari kalian mungkin akan mengatakan itu. Moskow adalah kota terbesar di Rusia dan memiliki populasi 13 juta jiwa, tapi bahkan di luar Moskow ada 132 juta orang Rusia yang tinggal di sana. Namun, tampaknya Putin tidak peduli pada mereka dan seolah berkata, "Saya akan ambil semua pertahanan udara untuk tempat tinggal saya." Gambar seperti ini menunjukkan alasan kilang minyak Rusia hampir setiap hari diserang. Putin baru saja mengambil semua pertahanan udara negara itu, dan mereka hanya melindungi Moskow.
Tapi sayangnya bagi Vladimir kecil itu tidak benar-benar berjalan seperti yang ia harapkan. Tadi malam, Ukraina mengirim drone untuk menguji rasa aman Putin. Dan jawabannya adalah dia tidak terlalu aman. Karena lihatlah ini. Ini adalah wajib militer Rusia atau polisi. Saya tidak tahu persis apa, tapi mereka berdiri tepat di luar Kremlin dan dinding di belakang mereka seperti yang Anda lihat itu adalah dinding Kremlin pada dasarnya. Mereka menyiapkan senapan mesin di atas truk untuk menghadang drone yang datang ke Putin. Saya tidak tahu alasan Putin melakukan itu. Apakah karena dia tidak percaya pada pertahanan udara Rusia? Atau karena dia memang sangat paranoid? Dia ingin memiliki beberapa lapisan keamanan. Bagaimanapun juga, dia benar. Karena pertahanan udara Rusia memang tidak bisa dipercaya. Ternyata, salah satu rudal pertahanan udara Rusia malah menghantam gedung pencakar langit, bukan drone. Kami punya rekamannya. Meski kurang jelas, kamu tetap bisa melihat sesuatu di sana. Sementara pertahanan udara Rusia meleset dari targetnya, drone Ukraina justru mengenai sasaran yang mereka inginkan. Pertahanan udara Rusia gagal, sedangkan drone Ukraina berhasil mengenai target mereka. Depo bahan bakar Sarpuka milik Rusia terbakar setelah serangan Ukraina. Depo bahan bakar ini berada tepat di luar Moskow. Dan tepat sebelum serangan itu, ada peringatan yang dikirimkan kepada semua warga Rusia tentang keberadaan drone di area tersebut. Sekarang tentu saja, wali kota setempat mengatakan Rusia menembak jatuh semua drone dan kerusakan yang terlihat disebabkan oleh puing-puing drone. Sekarang, seperti yang kalian katakan di kolom komentar di bawah, bayangkan seberapa besar kerusakan yang bisa dilakukan oleh drone Ukraina jika hanya puing-puingnya saja sudah menghancurkan. Hampir 40% kilang minyak Rusia. Jika kamu memikirkannya seperti itu, memang masuk akal kenapa Putin begitu ketakutan. Dan ternyata bukan hanya Putin yang ketakutan. Angkatan udara Rusia segera meninggalkan Moskow saat serangan ini. Begitu Rusia mendapat kabar bahwa drone Ukraina sedang menuju Moskow, semua bandara langsung ditutup sementara. Selain itu, Angkatan udara Rusia juga mengevakuasi Su-34, Su-35 Mikoyan Gurevich, 29 Tupolev, 160 dan Tupolev 95 mesin serial. Pada dasarnya, pangkalan udara itu kosong karena ada beberapa drone yang datang. Saya rasa Angkatan Udara tidak ingin terjadi lagi operasi jaring laba-laba, di mana mereka kehilangan jet senilai $7 miliar hanya dalam satu pagi. Alih-alih melindungi ibu kota, mereka justru pergi begitu saja. Sekarang saya mengerti, Rusia tidak akan memakai rudal udara ke udara mereka untuk menembak jatuh drone dari jet ini. Bagaimanapun juga, rudal itu harganya jutaan, sedangkan drone hanya ribuan, mungkin beberapa ratus ribu. Ini tidak akan cerdas secara ekonomi. Tapi, mari jujur, Rusia sekarang sedang berusaha menghemat setiap dolar yang bisa. Dan itulah tepatnya mengapa mereka baru saja meninggalkan ibu kota saat sedang dalam bahaya. Ini sebenarnya mengingatkan saya pada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Putin pada bulan Desember, tepatnya Desember 2024. Pertanyaannya pada dasarnya adalah tentang bagaimana Putin memulai invasi ini untuk melindungi orang-orang Rusia. Namun kini tampaknya warga Rusia bahkan tidak aman di Moskow akibat invasi yang dia mulai. Itulah jawabannya. Deklarasi PECS dan ada pembicaraan tentang perlunya kerjasama global dan regional. Se a Decubot declarou na conferência tingkat tinggi Brasil, Rusia, India, China, South Africa. Dan moto kepresidenan Brazil, Rusia, India, China, South Africa, Rusia mencakup gagasan tentang keadilan dan keamanan ini. Tapi apa kaitannya dengan tindakan Anda 2,5 tahun terakhir? Dengan invasi Rusia ke Ukraina, di mana letak keadilan, stabilitas, dan keamanan di sini. Termasuk keamanan Rusia karena sebelum dimulainya operasi militer khusus, tidak ada serangan drone ke wilayah Rusia, tidak ada penembakan ke kota-kota Rusia, tidak ada pasukan asing yang menduduki wilayah Rusia. Semua itu tidak ada. Di sana tidak ada kota Rusia yang diserang, juga tidak ada pasukan asing yang menduduki wilayah Rusia. Saya mulai dengan keamanan Rusia karena ini yang terpenting bagi saya. Saya mulai dengan keamanan Rusia karena itu prioritas utama saya. Anda menyebut serangan drone yang tinggi sebanyak.
Ini belum pernah terjadi. Tapi situasinya jauh lebih buruk. Situasinya seperti ini. Usulan untuk menjalin kontak dan hubungan. Sebagai tanggapan atas usulan kami yang terus-menerus dan gigih untuk mengembangkan kontak dan hubungan dengan negara-negara dunia barat. Mereka selalu mendikin kami berada posisi itu. Tapi Secara kasat mata semuanya tampak ramah. Namun mereka selalu berusaha menempatkan kami pada posisi kami. Dan dari posisi ini Rusia pada akhirnya akan diturunkan menjadi negara kelas 2 yang fungsinya hanya sebagai pemasok bahan mentah. Yang pada akhirnya sangat berpengaruh terhadap hilangnya kedaulatan negara kita. Kehilangan dalam tingkat tertentu dan dalam jumlah besar kedaulatan negara. Dalam kondisi seperti itu, Rusia tidak hanya tak bisa berkembang, tapi juga tidak bisa eksis tanpa kedaulatan. Dalam kondisi seperti itu, Rusia tidak hanya tidak bisa berkembang, tapi juga tidak bisa eksis. Rusia tak akan ada tanpa kedaulatannya. Itu adalah poin utamanya. Dan membawa Rusia keluar dari situasi ini, memperkuat kedaulatan dan kemerdekaan kita di bidang ekonomi, keuangan, urusan militer, meningkatkan keamanan kita, dan menciptakan kondisi untuk perkembangan yang percaya diri di masa depan. Sebagai negara merdeka, sepenuhnya matang dan mandiri, dengan mitra-mitra seperti yang kita miliki di Brazil, Rusia, India, China, South Africa, yang menghormati kemerdekaan Rusia, menghormati tradisi kita, dan yang juga kita perlakukan dengan cara yang sama. Sekarang mengenai pertanyaan Anda tentang keamanan secara umum, saya sudah berbicara tentang keamanan Rusia. Saya paham maksud Anda. Namun dari sisi keamanan, apakah adil jika selama bertahun-tahun mitra, kami terus mengabaikan permintaan kami agar NATO tidak diperluas ke timur? Apakah adil berbohong di depan kami, berjanji tidak akan memperluas, lalu melanggar janji Anda? Apakah adil bergerak sampai ke wilayah terdekat kami, misalnya di Ukraina, dan mulai membangun, bukan sekadar mempersiapkan, tapi sudah membangun pangkalan militer? Apakah itu adil? Apakah adil melakukan kudeta? Itu yang saya katakan saat menjawab pertanyaan rekan Anda. Tanpa memperhatikan hukum internasional dan semua prinsip hukum internasional serta piagam perserikatan bangsa-bangsa, mendanai kudeta di negara lain, dalam hal ini Ukraina, dan mendorong situasi menuju fase panas. Apakah itu adil dalam hal keamanan global? Dan apakah adil melanggar kewajiban Anda terhadap OSCE saat semua negara barat menandatangani di dokumen yang menyatakan keamanan satu negara tak boleh mengancam keamanan negara lain? Kewajiban dalam kerangka Organization for Security and Cooperation in Europe ketika semua negara barat menandatangani dokumen yang menyatakan. Kami bilang jangan lakukan ini. Apakah itu adil? Di sini tidak adil. Kami ingin mengubahnya dan akan melakukannya. Apakah itu adil? Tidak ada keadilan di sini dan kami ingin mengubah situasi ini dan kami akan mencapainya. Sekarang saya merasa saya benar-benar perlu membuat video khusus tentang seluruh topik ini. Tapi seperti yang kalian dengar barusan, menurut Putin, ini selalu tentang perluasan NATO. Dia tidak pernah mempertanyakan fakta mengapa semua tetangga Rusia ingin menjauh dari Rusia dan bergabung dengan NATO. Mungkin Rusia adalah masalahnya. Dan di atas semua itu, NATO sebenarnya tidak pernah berjanji kepada Uni Soviet bahwa mereka tidak akan menerima negara-negara Eropa Timur. Kita tahu langsung dari Presiden Soviet, Gorbachev, yang mengonfirmasinya sendiri. Ini cuplikan video saat Gorbachev menyatakan tidak ada kesepakatan seperti itu. Silakan dengarkan. Perluasan NATO ke timur. Hari ini seseorang bertanya mengapa NATO tidak dilarang berkembang ke timur. Kenapa Anda tidak? Seseorang ikuti. Saat itu, ada Organisasi Perjanjian Atlantik Utara dan Pakta Warsawa. Namun, bagaimana Bautry memperbaikinya? Pertanyaan itu tak muncul saat itu. Benarkah Barat menipu soal perluasan NATO ke timur atau itu hanya mitos? Ya, itu sebenarnya hanya mitos. Di sana, Pers ikut campur dalam permainannya. Kau lihat, itu adalah trik Rusia. Mereka yakin jika kebohongan diulang terus dan keras, orang-orang akan mempercayainya. Itulah alasan kami membuat saluran ini. Untuk membawa sedikit akal sehat ke dunia di mana kebohongan sangat mudah tersebar di media sosial.
Kalau kamu suka pembaruan seperti ini, tekan tombol subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.